Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada apa aja sih? Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan, identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah satu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah seperti kolaps, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien, dan semacamnya. Tentu strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama untuk pembisnis pemula. Nah, di bagian saya ada komponen-komponen risiko. Komponen risiko ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada lingkungan internal. Komponen ini adalah sikap manajemen internal perusahaan di semua level divisi general berdasarkan konsep khusus. Nah, di bagian komponen ini mencakup etika, kompetensi, serta kepentingan pada kesejahteraan perusahaan. Manajemen wajib mengidentifikasi kondisi internal serta pandangannya terhadap risiko. Yang kedua, ada penentuan sasaran. Perusahaan menetapkan tujuan sebagai dasar mengidentifikasi dan mengolah risiko. Sasaran dibagi menjadi 2, yaitu strategic objective yang berfokus pada visi dan misi perusahaan, serta activity objective yang berfokus kepada kegiatan operasional perusahaan. Semua harus berjalan konsisten beriringan dengan tujuan sasaran perusahaan. Yang ketiga, ada identifikasi peristiwa. Nah, di bagian komponen ini, manajemen akan melakukan identifikasi terhadap kejadian potensial yang berpengaruh kepada pencapaian perusahaan. Semua peristiwa yang harus diidentifikasi dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan berserta dengan risiko yang akan muncul. Yang keempat, ada penilaian risiko. Di bagian ini, risiko yang muncul dapat dinilai dari sebuah kejadian dan keadaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan perlu menganalisis penilaian risiko berdasarkan kecenderungan dan besaran dari risiko tersebut. Yang kelima, ada tanggapan risiko. Setelah melakukan penilaian, manajemen akan melakukan penanggapan atas risiko yang dihadapi dan menentukan sikap dari risiko tersebut. Reaksi dari risiko bergantung kepada risiko yang dihadapi. Seberapa besar atau kecil risiko tersebut, reaksi yang umumnya dilakukan perusahaan adalah menghindari, mengurangi, memindahkan, dan menerimanya. Yang keenam, ada aktivitas pengendalian. Penyusunan metode dan sistem kebijakan akan membantu perusahaan memastikan dan mengendalikan risiko. Pengendalian dan penyusunan ini juga membantu perusahaan bahwa reaksi atas risiko yang terjadi sebelumnya berjalan dengan baik dan tepat. Yang ketujuh, ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini berfokus kepada penyampaian ke pihak terkait. Seluruh informasi yang relevan akan disalurkan dalam waktu yang tepat agar karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal. Yang terakhir, ada pemantauan atau monitoring. Nah, komponen ini adalah yang paling terakhir. Pemantauan dilakukan secara kontinu atau secara berlanjut demi memastikan setiap komponen yang tadi yang sebelumnya saya sebutkan dapat berfungsi dengan optimal sesuai yang direncanakan. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang manajemen risiko. Di sini ada jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Yang kedua, manajemen HAJ. Yang ketiga, manajemen risiko strategis. Yang keempat, manajemen risiko finansial.
Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal tidak sehat, dan selainnya. Pada umumnya, cakupan sasaran untuk manajemen risiko jenis ini adalah faktor manusia, sistem proses, serta permasalahan eksternal tetapi yang tidak terkait dengan pelanggan melainkan muncul dengan sendirinya seperti musibah. Ini menjadi bidang penyelesaian untuk manajemen risiko operasional. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Di sini ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen jenis ini, yaitu masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan moral. Ketiga, inilah yang harus diantisipasi jika kemungkinan muncul bahaya potensial di sana. Yang ketiga, manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan perilaku bisnis untuk menjalankan strategis yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa faktor seperti risiko operasional, risiko aset, impairment, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise bila ada. Dalam manajemen ini ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan di manajemen risiko strategis ini. Anda bisa membuat beberapa daftar sebagai berikut. Daftar risiko. Penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungan dan juga dampaknya penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi, rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Yang keempat, manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokus pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana modal laba selainnya. Dengan adanya manajemen ini, tentu pihak perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap segala aset perusahaan. Tujuannya tidak lain supaya keuangan tetap sehat, sehingga bisa dikontribusikan untuk perkembangan usaha ke depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi berikutnya. Selanjutnya, yang terakhir ada tujuan manajemen risiko, yaitu untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri aktif meskipun diterpa berbagai masalah negatif yang ada. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko lainnya yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Yang kedua, sebagai peringatan kewaspadaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, sosialisasi manajemen risiko. Dan yang terakhir, mendorong manajemen risiko agar proaktif. Setelah Anda mengetahui pengertian manajemen risiko secara mendalam, sekarang waktunya Anda mengaplikasikannya. Pengelolaan risiko pada suatu usaha adalah suatu keharusan, terutama di zaman sekarang di saat semua berubah dengan cepat. Jika Anda tidak bisa mengelola risiko dengan benar, bisa dipastikan bahwa bisnis Anda dalam masalah. Menjadi adaptif terhadap perubahan juga merupakan salah satu solusi terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini yang akan membedakan Anda apakah perubahan ini berdampak negatif atau positif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.